Persib Bandung sedang memimpin klasemen. Stadion penuh, bobotoh bernyanyi, dan hasil demi hasil positif diraih. Tapi di balik euforia itu, muncul satu kritik yang semakin keras terdengar. Kenapa lini depan Persib terasa tumpul? Mengapa tim sebesar Maung Bandung harus bersusah payah menang 1-0 alih-alih berpesta gol seperti yang diharapkan? Apakah ini pertanda masalah serius atau justru strategi yang belum dipahami? Di video kali ini, kita akan menyelami kritik terhadap lini depan Persib Bandung dengan sudut pandang yang lebih dalam. Karena jika melihat klasemen saja, semuanya tampak baik-baik saja. Persib konsisten meraih poin, pertahanan solid, dan permainan kolektif berjalan. Namun ketika melihat produktivitas gol, muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah lini depan benar-benar bekerja optimal? Banyak kemenangan Persib musim ini diraih dengan skor tipis. Kemenangan 1-0, 2-1, atau bahkan harus menunggu gol di menit akhir menjadi pola yang berulang. Secara hasil ini menunjukkan mental juara, tim yang tahu cara menang dalam situasi sulit. Namun secara performa menyerang, pola ini menimbulkan kekhawatiran. Jika satu hari pertahanan lengah, apakah lini depan mampu menutupinya dengan produktivitas gol? Sorotan pun mengarah pada para penyerang yang didatangkan dengan ekspektasi besar. Musim ini, Persib memperkuat lini depan dengan beberapa nama yang diharapkan menjadi solusi. Kehadiran striker asing dengan reputasi mencetak gol seharusnya membuat Persib lebih tajam. Namun, sepak bola tidak sesederhana statistik di atas kertas. Salah satu faktor yang jarang dibahas adalah adaptasi. Liga Indonesia memiliki karakter unik, tempo cepat, lapangan yang tidak selalu ideal, cuaca tropis, dan tekanan supporter yang luar biasa. Banyak striker yang tajam di liga lain membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mereka tidak hanya berhadapan dengan bek lawan, tetapi juga dengan lingkungan baru, gaya bermain tim, dan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Pelatih Boyan Hodak beberapa kali menegaskan bahwa masalah lini depan bukan sekadar soal kualitas individu. Ia menyoroti faktor kebugaran, cedera, dan jadwal padat yang membuat pemain sulit mencapai performa terbaik. Dalam sepak bola modern, ketajaman striker sangat bergantung pada kondisi fisik. Finishing bukan hanya soal teknik, tetapi juga stamina, kecepatan reaksi, dan ketenangan yang lahir dari kebugaran optimal. Selain itu, ada aspek taktis yang sering luput perhatian. Banyak lawan Persib memilih bermain bertahan total ketika menghadapi pemuncak klasemen. Mereka menumpuk pemain di area pertahanan, menutup ruang, dan memaksa Persib bermain melebar. Dalam situasi seperti ini, bahkan tim dengan lini depan tajam pun bisa terlihat mandul. Bayangkan sebuah pertandingan di mana 10 pemain lawan berada di belakang bola. Ruang tembak sempit, pergerakan dibatasi, dan setiap sentuhan diawasi. Dalam kondisi seperti itu, mencetak 1 gol saja sudah merupakan pencapaian besar. Namun dari sudut pandang penonton yang terlihat hanya satu hal, Persib menang tipis. Kritik terhadap lini depan juga dipengaruhi oleh ekspektasi historis. Persib dikenal sebagai tim dengan tradisi penyerang tajam dan permainan menyerang yang atraktif. Ketika gaya bermain berubah menjadi lebih pragmatis dan efisien, sebagian supporter merasa ada yang hilang. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menang dengan dominasi. Namun jika melihat dari perspektif perebutan gelar, pendekatan efisien justru sering menjadi kunci sukses. Banyak tim juara di berbagai liga dunia tidak selalu menjadi tim yang paling produktif, tetapi mereka adalah tim yang paling konsisten. Mereka tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan cukup mencetak 1 gol untuk mengamankan 3 poin. Menariknya, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Kombinasi antar lini semakin padu, peluang yang diciptakan semakin banyak, dan beberapa striker mulai menemukan ritme permainan. Ketajaman bukan hanya soal jumlah gol saat ini, tetapi juga tren performa. Jika tren meningkat, maka ledakan gol bisa terjadi kapan saja. Selain faktor teknis, tekanan psikologis juga memainkan peran besar. Bermain untuk Persib berarti bermain di bawah sorotan puluhan ribu pasang mata di stadion dan jutaan pendukung di seluruh Indonesia. Setiap peluang yang gagal bisa menjadi bahan kritik. Setiap gol yang tercipta menjadi tuntutan untuk mencetak lebih banyak. Tidak semua pemain mampu langsung beradaptasi dengan tekanan sebesar ini.
Ironisnya, kritik keras justru muncul ketika tim berada di puncak klasemen. Ini menunjukkan standar tinggi yang dimiliki Bobotoh. Mereka tidak puas hanya dengan memimpin klasemen. Mereka ingin melihat tim yang benar-benar dominan. Standar tinggi ini adalah kekuatan sekaligus tekanan bagi para pemain. Jika kita melihat lebih dalam, lini depan Persib bukanlah mandul, melainkan sedang berada dalam proses. Proses adaptasi pemain baru, pemulihan kebugaran, penyempurnaan taktik, dan penyesuaian terhadap tekanan. Dalam sepak bola, proses ini sering kali menentukan apakah sebuah tim hanya menjadi pesaing atau benar-benar menjadi juara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah lini depan Persib bermasalah, tetapi apakah mereka akan mencapai puncak performa pada waktu yang tepat, yakni saat perebutan gelar memasuki fase penentuan. Karena sejarah sepak bola menunjukkan, yang diingat bukan berapa banyak gol yang dicetak di pertengahan musim, tetapi siapa yang mengangkat trofi di akhir kompetisi. Dan jika saat itu tiba, bisa jadi kritik yang hari ini terdengar keras akan berubah menjadi satu kalimat sederhana. Persib tahu persis kapan mereka harus meledak.